Humairah, Humairah. Terdengar suara gedoran pintu yang sangat kuat. Humairah yang sedang mencuci pakaian tampak tergopoh-gopoh menuju ke ambang pintu. Seketika ia terkejut. Wajahnya pucat sambil tertunduk. Humairah meremas jari jemarinya. Humairah, mana suami kamu? Maaf, Bang, saya nggak tahu. Istri apa yang nggak tahu suaminya itu ada di mana? Atau, jangan-jangan kamu sembunyikan di dalam? Ya. Pria berperawakan besar tinggi berkepala plontos dengan brewok yang sangat tebal berusaha masuk ke dalam rumah. Humairah merentangkan tangannya memberikan reaksi yang tiba-tiba. Tentu saja tak ada orang yang boleh masuk ke dalam rumahnya saat suaminya tak ada. Jangan, Bang. Bang Yohan gak boleh masuk soalnya Mas Chandra lagi gak ada di rumah. Pria berperawakan besar tinggi yang dipanggil Bang Yohan oleh Humairah itu menarik jilbab Humairah. Wanita berwajah mungil dengan bulu mata lentik dan alis tebal itu berteriak. Jangan, Bang. Jangan tarik-tarik jilbab saya. Humairah, kalau suami kamu gak ada di rumah kamu yang harus bayar semua hutang suami kamu. Kamu tahu, kan? Dia kalah judi. Utangnya sudah puluhan juta. Ucap Yohan sambil mengeluarkan sebilah pisau dari balik celananya. Humairah tampak bergidik ngeri memandangi pisau berkilau yang tampaknya tajam. Tapi, kan, Mas Chandra yang berutang. Kenapa saya yang ditagih? Bang, aku gak peduli. Humairah, mau kamu yang berutang, mau Chandra yang berhutang. Kalian, kan, suami istri. Uang suami ya uang istri ya uang suami. Aku lihat kamu setiap hari jualan nasi dititipin ke warung-warung. Gak mungkinlah kamu gak punya uang. Yohan tetap memaksa, tetapi Humairah tak ingin memberikan uangnya karena ia memiliki kepentingan yang lain. Apalagi memang selama beberapa bulan Chandra tak pernah pulang. Tentu saja Humairah harus mengelola keuangan sebaik mungkin. Kalau kamu gak mau bayar, ada solusinya. Kamu gak tahu kalau aku sudah banyak bunuh orang. Hah? Berani kamu ngacuhin aku? Humairah, bayar 10 juta atau aku nikmati tubuhmu ini. Humairah baronta-ronta berusaha menendang-nendangkan kakinya ke arah lutut Yohan. Tetapi pria yang mengenakan kaos tanpa lengan berwarna merah dan jeans belel itu tentu saja tak akan kalah dengan Humairah yang mungil. Heh, Humairah, jangan ngabisin tenaga kamu. Cepat ambil uang kamu. Humairah merasakan lututnya nyeri saat Yohan melemparkan tubuhnya ke lantai. Putri Humairah yang tertua turun dari lantai 2 rumahnya. Terkejut memandangi ibunya yang sedang menangis. Cinta, jangan sayang. Humairah mencoba untuk menghentikan langkah Cinta yang tengah membawa talenan untuk dipukulkan ke lutut Yohan. Gadis kecil berusia 5 tahun itu tak takut dengan apapun. Pikir polos Cinta mungkin Yohan tak akan menyakitinya. Padahal dalam satu kali bantingan saja Cinta mungkin tak akan berkutik. Botak, jangan ganggu-ganggu ibu Cinta. Ya, Cinta gak suka. Om pergi atau Cinta panggil Pak Rete buat usir botak yang jahat. Yohan kepanasan. Baik Cinta ataupun Humairah benar-benar membuatnya kesal. Pria itu mencengkram kerah kaos Cinta berwarna putih motif polkadot, lalu hendak melemparkannya. Humairah buru-buru berteriak. Pikirnya pasti ada orang yang lewat di depan rumahnya karena itu adalah siang hari. Telung! Telung! Ada rampok! Telung! Pak Aak! Teriakan Humairah terdengar oleh Pak Sofian dan Pak Rahmat yang saat itu sedang mendiskusikan sesuatu mengenai Agustusan. Keduanya tergopoh-gopoh lari ke rumah besar 2 lantai itu. Tetapi Humairah tinggal terpisah di bagian belakang. Pak RT melihat Yohan yang wajahnya beringasan. Tentu saja Yohan sebenarnya tak takut dengan Pak Sofian. Tetapi daripada Pak Sofian mengerahkan massa untuk memukulinya, Yohan lebih memilih untuk pergi meninggalkan rumah Humairah setelah sebelumnya mengancam terlebih dahulu agar Humairah membayar utang-utang suaminya. Humairah, ingat, aku akan datang lagi ke sini. Kali kedua aku datang. Lebih baik kau siapkan uangnya atau kalau tidak. Ucap Yohan memandangi Humairah dari atas sampai bawah. Lalu nampak memainkan lidahnya. Humairah mengucap istighfar, memeluk Cinta sambil bergidik ngeri.
Sementara Sofian dan Rahmat tampak balas mengancam Yohan. Jika kamu berani mengancam Humairah, kami berdua juga tak segan-segan mengancammu. Jangan kamu mencoba-coba menyakiti salah satu warga yang ada di sini, atau kamu akan membusuk dalam penjara. Yohan, ucap Pak Sofian dengan penuh penekanan. Pria yang mengenakan kaos press body dan celana bahan itu tampak memandang Yohan dengan tatapan mata yang tajam. Jangan terlalu ikut campur, Pak Sofian. Kamu lihat pisauku yang tajam ini. Pak Sofian tak takut aku akan menusukmu saat ini juga. Aku ini residivis. Mungkin satu-satunya orang di kampung yang bolak-balik masuk penjara dan tahu bagaimana wangi dan busuknya penjara itu seperti apa. Cuma aku saja, Pak Sofian. Ini urusanku dan Humairah. Dan Pak Sofian ataupun Pak Rahmat jangan ikut campur. Kalau mau terlanjur ikut campur, ya bantu saja Humairah untuk bayar utang suaminya 10 juta. Minggu depan aku kesini lagi. Sampai jumpa sayangku Humairah. Ucap Yohan senang karena melihat Humairah yang ketakutan. Humairah bernapas lega saat Yohan benar-benar meninggalkan rumahnya. Wanita dengan sepasang mata bulat itu berterima kasih kepada Pak Sofian dan Pak Rahmat karena sudah membantunya. Bu Humairah, lain kali hati-hati. Jangan sembarangan dibuka pintunya. Bu Humairah lihat dulu dari atas. Kalau yang datang Yohan jangan dibukain pintu. Bu Humairah punya, kan, nomor HP saya. Nanti kalau dia datang lagi dan macam-macam, kasih tahu saya. Ucap Pak Sofian, tersenyum. Humairah menundukkan kepalanya beberapa kali, lalu mengucapkan terima kasih. Pak RT dan wakilnya itu meninggalkan rumah Humairah dan berjalan menuju rumahnya. Tentu saja menjadi pembahasan keduanya adalah Humairah. Kamu, kok, betah hidup sendiri? Udah 5 tahun loh kamu jadi duda. Ya lebih enak kini. Kalau punya bini ribet kalau mau ngapa-ngapain. Ucap Pak Sofian, tersenyum menanggapi pertanyaan Pak Rahmat. Tuh ada si Humairah. Kamu pikir dia janda? Orang suaminya aja masih ada. Kok? Tapi, dia udah kayak janda. Cari uang sendiri, ngurusin anak sendiri. Enggak diperhatiin, enggak diberi kasih sayang. Ya aku, sih, mau-mau aja. Mak. Cuma gimana? Dia itu masih tinggal di rumah mertuanya. Rasanya kalau aku dekat-dekat, takutnya aku malah dicap jeti perebut bini orang. Susah, apalagi keluarga suaminya gitu. Baru saja Humairah menutup pintu, menggendong Cinta untuk naik ke lantai 2 rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan lagi. Humairah teringat pesan Pak Sofian yang mengatakan ia harus memeriksa dulu sebelum membukakan pintu. Wanita itu menarik napas ketika yang dilihatnya adalah salah satu keluarga terjauh ibu mertuanya yang kerap ia panggil Wak Acang. Dor dor. Humairah. Humairah. Humairah tersenyum sambil membukakan pintu. Akan tetapi, pria parubaya dengan rambut yang sudah hampir sebagian memutih itu tak tampak memberikan seulas senyum ramah sama sekali. Ia menengadahkan tangannya, lalu berkata, Humairah, minta uang kontrakan. Humairah menghela napas, kadang wanita itu tak habis pikir mengapa ibu mertuanya memintanya untuk membayar rumah padahal itu rumah miliknya. Tetapi Humairah malah dibebankan bayar kontrakan setiap bulan semenjak suaminya, Chandra, tak pernah lagi pulang. Tapi, wah, Maira lagi nggak punya uang. Uang nggak peduli. Mertuamu yang suruh aku minta uang. Tapi, Maira kan udah beresin rumah ini semuanya dari depan sampai belakang. Masa mau dimintain uang bulanan juga? Pria yang mengenakan celana pendek dan kaos oblong itu menghela napas karena Humairah terdengar mengulur-ngulur waktu. Ia tak suka hal itu. Sejak pertama kali keponakannya menikah dengan Humairah, ia memang tak pernah setuju. Cepatlah, Humairah. Jangan buang-buang waktu. Uang enggak punya waktu banyak. Bayar sekarang atau kamu boleh pergi cari kontrakan lain. Itu sudah termasuk murah. Cuma 500.000. Coba kalau kamu cari kontrakan yang lain. Uangmu pasti akan habis. Humairah menghela napas. Masuk ke dalam rumah dan mengambil simpanan uang di bawah pakaiannya. Bimbang.
Padahal yang itu untuk keperluan sekolah Cinta, tetapi mau tak mau Humaira harus menyerahkannya. Belum sempat uang itu sampai ke tangan Wak Acang, Chandra yang baru pulang langsung merampasnya dan berlari kencang, kembali ke boncengan motor temannya. Maas, Maas, itu uang buat mama. Maas. Humaira memekik, terkejut dan tak habis pikir. Wanita itu semakin frustasi saat Wak Acang menyalahkannya. Itu suami kamu, Humaira. Gara-gara nikah sama kamu, keponakan saya jadi gitu. Ucap Wak Acang ketus. Humaira menangis. Cinta memeluk ibunya dan ikut menangis. Bu, kita pergi ke surga aja. Yuk, kata Pak Ustadz. Surga itu indah. Tiba-tiba saja terdengar ucapan salam. Seorang wanita berkulit keriput. Perawakan tubuhnya mungil, tinggi badannya hampir setinggi Humaira. Wanita itu mengenakan perhiasan emas yang berkilau di leher, tangan, bahkan gelang kaki yang tampak bergemerincing. Ia berjalan sambil menenteng gamisnya karena takut menyentuh lantai yang berdebu di pekarangan rumah Humaira. Nah, kamu urusan sendiri aja sama menantu kamu ini. Katanya dia nggak mau bayar. Ucap Wak Acang saat saudarinya datang. Wanita yang mengenakan gincu tebal yang dipanggil Mama oleh Humaira itu berkacak pinggang. Lalu menunjuk-nunjuk Humaira. Apa? Sih? Susahnya uang 500.000? Maira, masa kamu nggak punya uang? 500.000 itu jumlahnya sedikit. Loh anak saya. Kan, kasih uang jutaan, belasan juta malahan. Humaira menghela napas mendengar penuturan ibu mertuanya. Ia masih menaruh rasa hormat mencoba menjelaskan semuanya sepelan mungkin. Tadi uangnya sudah hampir Maira kasihin sama Wak Acang. Mah, tapi Mas Chandra datang terus bawa kabur uangnya. Hah? Apa? Gimana? Chandra datang sambil bawa kabur uangnya. Aduh, Humaira, gak usah mimpi di siang bolong. Deh, mana ada anak saya. Chandra, ngerampok uang kamu 500.000 terus pergi gitu aja. Cecarnya. Tadi kalau nggak percaya tanya aja sama Wak Acang. Iya, kan? Wah, tadi Mas Chandra kembali terus ngambil uang. Belum selesai Humaira menyelesaikan kalimatnya, pria yang dipanggil Wak Acang itu berlalu begitu saja. Seolah tak ingin ikut campur lebih dalam urusan mertua dan menantu itu. Wah, mau kemana? Wah, bantuin ngomong dulu sama Mama. Tadi beneran, kan? Mas Chandra ada datang? Udah, gak usah alasan lagi. Sekarang sini uang sewanya. Tapi, Maira benar-benar gak punya uang lagi. Ucap Humaira pasrah. Ia duduk bersila sambil memeluk putrinya. Cinta. Sementara Cinta memandangi wajah ibu dan neneknya bergantian karena perdebatan masalah uang kontrakan itu. Sekarang gini aja. Deh, Mama nggak mau panjang lebar lagi. Humaira, kamu cari uang sekarang juga. Kamu, kan, banyak pesanan nasi. Kamu titipin ratusan nasi ke warung-warung. Tapi uangnya nggak ada. Terus kamu pengen Mama percaya gitu aja. Mana-mana simpanan kamu, keluarin. Mama tahu banget, kok kamu itu punya simpanan emas yang banyak. Masa sih, Chandra selama nikah sama kamu nggak pernah beliin sesuatu apapun buat kamu? Cecarnya. Nanti kalau Humaira bilang demi Allah, Maira dosa. Tapi emang beneran nggak ada. Mah, Humaira benar-benar tak habis pikir meladeni keluarga suami, ibu mertua, dan uak suaminya. Rasanya Humaira ingin pindah dari rumah itu. Tetapi mungkin tidak sekarang. Wanita mengenakan kerudung pendek berwarna merah menyala itu masuk ke dalam rumah memandangi sebuah rumah mungil 2 lantai. Mungkin lebarnya hanya 5 kali 5 meter. Rumah itu hanya dihuni oleh Humaira dan Cinta. Sementara anaknya, Chandra, tak pernah pulang. Lihat, rumah kamu sepi banget itu gara-gara kamu gak bisa ngurus suami. Humaira, lemari butut, kompor butut. Terus pakaian kamu. Pakaian anak kamu kayak gembel tahu nggak? Enggak bisa apa dandan yang cantik, yang wangi. Jadi suamimu betah di rumah. Humaira.
Rasanya perdebatan itu tak berujung. Tetapi semua yang dituduhkan dan semua yang dikatakan oleh mertuanya tidak benar adanya. Mereka jarang mengobrol dan kesempatan itu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Humaira untuk mengungkapkan semuanya. Apalagi mertuanya jarang di rumah. Humaira berharap dengan penjelasan-penjelasan yang ia katakan secara lugas dan tidak ada yang ditutup-tutupi membuat mertuanya akan mengerti bahwa kesalahan tak sepenuhnya ada pada dirinya. Mah, Mas Chandra itu udah lama nggak kasih nafkah Humaira. Uang gajinya disimpan sama dia sendiri. Humaira jualan gini ya buat kumpulin uang buat sekolah Cinta. Buat kebutuhan sehari-hari. Mama harus tahu itu. Nomor. Enggak mungkin anak mama yang ganteng yang kasep itu seperti itu kalau enggak kamunya yang salah. Tunjuk mertua Humaira tepat di wajah wanita berwajah sendu itu. Humaira menghela napas menundukkan wajahnya. Lihat, tetangga-tetangga kita semua istrinya pintar ngurus suaminya. Rumah mereka megah berkilat, pakaiannya nicis, pakai parfum mahal, naik turun mobil karena istrinya pintar mengolah duit. Gimana Humaira mau pintar ngolah duit? Mah, orang duitnya aja nggak ada. Alasan aja kamu. Sekarang kamu ambil uang nasi kamu di warung-warung. Terus kasihin mama 500.000. Itu uangnya sedikit loh. Kamu hitung-hitungan banget sama mertua. Bukan masalah hitung-hitungan. Mama sayang. Dari tadi pembahasannya muter-muter. Muter-muter seperti ini aja. Tadi uangnya udah Humaira mau kasihin Wa Acang. Tapi Mas Chandra pulang dan belum sempat Humaira menjelaskan lagi, tiba-tiba saja terdengar ucapan salam. Keempat orang wanita yang hampir sebaya usianya dengan mertua Humaira tampak datang dengan dandanan sangat nicis, menggunakan hijab ala anak muda, tapi berpakaian ketat dan mengenakan jeans, kacamata, dan lipstik merah merona. Menambah standing penampilan wanita yang ditaksir usianya 50 ke atas itu. Humaira menggeleng kepala, lalu menghela napas melihat penampilan teman mertuanya. Nurjanah, kamu belum siap-siap, ya? Udah siang ini, katanya mau ke mall. Iya, sebentar. Aku lagi minta duit nih sama menantu aku. Wah, menantu kamu baik banget. Ya, Nurjanah. Ya iyalah baik. Gimana nggak baik orang gaji anakku belasan juta dikasih dia semua. Kan? Nyebelin kalau dia nggak mau kasih aku uang. Ucap Nurjanah mengoceh tak jelas. Sementara Humaira geleng-geleng kepala, tak bisa berkata apa-apa lagi. Rasanya jika ia bisa pingsan detik itu juga, ia akan memilih untuk pingsan daripada meladeni pertanyaan-pertanyaan dari Nurjanah dan teman-temannya. Seorang teman Nurjanah mengeluarkan ponsel keluaran terbaru, lalu tampak berselfie. Humaira tampak menutupi mata Cinta agar tak menyaksikan tingkah laku unik neneknya. Cinta hanya merasa geli melihat nenek-nenek yang luar biasa up-to-date dan tak mau kalah dengan ebiji-ebiji yang usianya jauh lebih muda. Humaira, kenapa diam aja? Kan, Mama suruh buat nagihin uang-uang nasi ke warung-warung. Tapi, ini belum waktunya nagih. Ma, biasanya uang nasinya diambil. Kan, habis Asya. Ini masih pagi. Ini sudah siang sebentar lagi zuhur. Humaira. Tagih aja nggak apa-apa. Kamu nggak kasihan lihat teman-teman mama ini nungguin dari tadi. Humaira bangun dan berjalan menuju ke sebuah lemari kayu yang sudah tampak pincang kakinya. Serbuk-serbuk kayu bahkan keluar memenuhi beberapa pakaian Humaira. Padahal Humaira sudah menempel sisi-sisi lemari itu dengan kertas kado berwarna. Ayo, nak. Kita ke warung dulu biar nenek kamu senang. Ucap Humaira. Cinta menurut. Mengenakan topi, masker, dan sandalnya. Lalu, berjalan bersisian. Keduanya tersentak kaget saat salah seorang teman Nurjanah berteriak dengan sangat kencang. Wah, aku menang. Bersambung.